Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Nur Azizah, NPM 20030310020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang software. Yang pertama, pengertian software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Selanjutnya, macam-macam software ada 3, yaitu yang pertama sistem operasi, yang kedua sistem aplikasi, dan yang ketiga bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur fungsi dasar dari sebuah komputer. Sistem operasi bertugas melakukan kontrol pada semua aplikasi program pada komputer, termasuk pengaturan perangkat keras dan sistem input-output. Contoh sistem operasi yaitu Microsoft DOS, Microsoft Windows, Ubuntu, atau Linux, dan lain-lain. Yang kedua, sistem aplikasi. Sistem aplikasi bersifat lebih khusus jika dibandingkan dengan sistem operasi. Perangkat lunak ini secara khusus menangani kebutuhan pekerjaan dari pengguna seperti mengetik, membuat tabel, memainkan musik, memutar video, dan browsing internet atau interkoneksi dengan sesama komputer lokal. Masing-masing sistem aplikasi komputer dibuat dan dikembangkan secara khusus pada bidangnya masing-masing. Contohnya yaitu Microsoft Office, termasuk Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, lalu Photoshop, Windows Media Player, Google Chrome, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain, seperti perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak sistem aplikasi. Terdapat 3 level bahasa pemrograman, yakni yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin, di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya yaitu seperti Basic, COBOL, Fortran, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya yaitu DLP, Visual Basic, Visual C++, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lisensi software. Pengertian lisensi secara umum adalah pemberian izin dari pemilik dagang atau merek kepada pihak lain dengan suatu perjanjian dan syarat tertentu. Jika lisensi itu berkaitan dengan perangkat lunak atau software, maka pengertian lisensi memiliki makna lebih. Pengertian lisensi software adalah hak eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak, dan pembatasan untuk perangkat lunaknya, sehingga software dapat digunakan, disebarluaskan, diperbanyak, atau diubah oleh pihak lain dengan berpedoman pada peraturan yang tercantum pada lisensi software tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis lisensi software. Yang pertama yaitu proprietary software. Proprietary software adalah software berpemilik, sehingga seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software tersebut. Contohnya yaitu iTunes, Adobe Flash, dan Photoshop. Yang kedua, komersial software. Komersial software adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Contohnya yaitu BitKeeper, Apache Derby, Microsoft.NET, dan lain-lain. Yang ketiga, public domain. Public domain adalah software yang tidak memiliki hak cipta. Contohnya yaitu Apache OpenOffice, Thunderbird, dan Linux. Yang keempat, freeware. Freeware adalah software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan, namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Contohnya yaitu Skype, Adobe PDF Reader, dan Chrome. Yang kelima, shareware.
Shareware adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. Contohnya yaitu Artweaver, TeamViewer, dan Recuva. Yang keenam, GNU General Public License. GNU General Public License adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopyleft-kan. GPL memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan, memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Contohnya yaitu CV, CRM, EDX, dan Nextcloud. Yang ketujuh yaitu Open Source. Open Source adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya. Perlu diketahui bahwa software open source bukan berarti software gratis. Contohnya yaitu Apache HTTP Server, PHP, dan Python. Yang kedelapan yaitu Copyleft. Copyleft adalah plesetan dari copyright atau hak cipta. Dan copyleft sendiri adalah bentuk pertama dari GNU General Public License. Sehingga contoh aplikasi yang memakai GNU General Public License dapat juga disebut sebagai yang memiliki lisensi copyleft tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi software. Yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, yaitu sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Dan yang keenam, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.